Bagaimana rasanya memimpin satuan bersenjata, menerima perintah langsung dari Kolonel Latif, ikut rapat dengan petinggi militer, dan masuk ke RRI sambil mengacungkan pistol demi menyiarkan sebuah pengumuman nasional, lalu di akhir hari, malah tidur kerokan di emperan lubang buaya? Inilah kisah nyata Suradi Prawiro Miharjo, mantan Kapten Infanteri, saksi hidup gerakan 30 September, dan salah satu sosok yang secara langsung terlibat dalam penguasaan objek vital seperti RRI demi menyebarkan propaganda kudeta. Kalau kamu penasaran dengan sisi lain G30S yang jarang dibahas, bukan dari buku teks, tapi dari mulut pelakunya langsung, klik subscribe sekarang. Karena kisah ini bukan cuma sejarah. Ini adalah potongan dari tragedi yang masih membekas dalam tubuh bangsa. Kesaksian Suradi yang terekam dalam persidangan Leko Untung membuka satu sisi yang jarang dibahas dari G30S, bagaimana operasi dijalankan di lapangan, siapa yang memberi perintah, siapa yang menjalankan, dan bagaimana struktur bawah dari gerakan ini digerakkan dengan mengandalkan para mantan tentara, relawan sipil, dan jaringan bawah tanah yang kabur identitasnya. Dari pengakuannya, kita bisa menelusuri peran Bima Sakti, satuan pengamanan bayangan yang bertugas mengamankan sektor-sektor strategis, mulai dari jalan utama hingga dapur umum. Tapi apa sebenarnya motif di balik operasi itu? Siapa mengkoordinir siapa? Dan kenapa semua itu bisa dijalankan dengan begitu rapi tapi berakhir begitu kacau? Berikut adalah poin-poin penting dari kesaksian Suradi Prawiro Miharjo dalam persidangan terdakwa Leko Untung terkait peristiwa G30S. 1. Identitas dan posisi Suradi. Mantan Kapten Infanteri NRP 145.980, berusia 38 tahun, tidak memiliki hubungan keluarga atau profesional dengan terdakwa Leko Untung. Menjabat sebagai Komandan Bima Sakti, sebuah satuan pengamanan dalam struktur G30S. 2. Keterlibatan dalam G30S. Ditunjuk oleh Kolonel Latif, komandannya, untuk menjadi Komandan Bima Sakti. Diberi tugas mengamankan sektor-sektor vital untuk melindungi Presiden dari Koop Dewan Jenderal, narasi versi G30S. Tidak pernah rapat langsung dengan Untung sebelum kejadian, hanya dengan Kolonel Latif. 3. Struktur operasi dan koordinasi. Rapat awal tanggal 23 September diberi penjelasan tentang tugas dan struktur sektor. Tanggal 24 hingga 25 September, koordinasi sektor-sektor di Lubang Buaya bersama Mayor Udara Suyono dan Imam, Komandan Basis Lubang Buaya. Ada 6 sektor yang dipimpin oleh orang-orang yang menurut keterangan berasal dari PKI, menurut Mayor Suyono. 4. Tugas sektor dan objek vital. Tugas sektor, mengawasi, mengamankan, dan menguasai objek vital dibagi menjadi 3 tingkatan. Contoh objek vital, RRI dan telekomunikasi, kantor telepon. Pasukan cadangan, Sukta, berasal dari organisasi massa seperti buruh, dilatih di Lubang Buaya. Sukta dikoordinasi oleh Imam di daerah basis Lubang Buaya, dibantu Suyono. 5. Penguasaan RRI. Tanggal 1 Oktober pukul 6.30, menerima surat perintah dari Kolonel Latif untuk menyiarkan pengumuman. Membawa pistol, mengancam petugas siaran agar mau menyiarkan perintah dari G30S. Isi siaran, pengumuman Leko Untung bahwa Presiden berhasil diselamatkan dari Dewan Jenderal. Juga menerima Dekret 1 dan 2 tentang pembentukan Dewan Revolusi dan pengangkatan penurunan pangkat. 6. Kondisi menjelang gagalnya operasi. Menyadari pasukan Yon para 530 dan 454 mundur diam-diam dari posisi. Merasa sendiri di RRI dan kehilangan kontak dengan Cenko, pusat komando. Sekitar pukul 6 mundur ke Lubang Buaya, tanpa melapor kepada siapapun. Tidur dan kerokan di peran tempat biasa ia kunjungi di sana. 7. Hal-hal tambahan. Tidak tahu siapa ketua Cenko, pusat komando. Tidak ikut melatih pasukan Sukta. Menyebut kegiatan di Lubang Buaya adalah latihan-latihan fisik. Menunjuk Suyono sebagai imam yang dimaksud sebagai koordinator latihan basis. Mari kita dalami satu demi satu, lewat kesaksian Suradi, saksi keempat dalam sidang terdakwa Leko Untung, otak utama G30S menurut versi pengadilan. Suradi Prawiro Miharjo, umur 38 tahun, lahir di Minggiran Gembong, Klaten, pekerjaan ex-Kapten Infanteri NRP 145.980, bertempat tinggal di Cijantung Blok H nomor 132 Jakarta, beragama Islam. Saksi menerangkan bahwa dia sudah mengenal pada terdakwa sebelum terdakwa ini melakukan perbuatan yang menjadi dasar penuntutan, bahwa dia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa secara turunan atau perkawinan, dan bahwa dia tidak ada perhubungan majikan buruh terhadap terdakwa.
Sesudah itu saksi bersumpah secara aturan agamanya akan memberi keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang benar. Kemudian mahkamah, dengan dimulai terlebih dahulu oleh ketua, mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan yang disebut di bawah ini, yang dijawab oleh saksi sebagaimana disebut di belakang masing-masing pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dimulai oleh ketua kepada saksi. Saudara akan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara terdakwa, Untung bin Syamsuri. Dalam berita acara pemeriksaan pendahuluan saudara telah memberikan keterangan-keterangan. Apakah saudara masih tetap pada keterangan-keterangan itu? Masih, sebagian yang merupakan suatu pengertian ada satu perubahan. Baik, apakah kedudukan saudara di dalam gerakan 30 September itu? Kedudukan saya dalam gertakan 30 September adalah sebagai Komandan Bima Sakti. Baik, apakah tugas yang dibebankan kepada saudara selaku Komandan Bima Sakti? Tugas yang dibebankan kepada saya dalam Bima Sakti ialah penguasaan sektor-sektor dan objek-objek vital. Baik, apakah saudara pernah mengadakan rapat-rapat bersama-sama dengan terdakwa dan Kolonel Latif waktu itu? Kalau pernah, di mana dan kapan? Kalau dengan ex-letnan kolonel, untung saya belum pernah rapat, tetapi kalau dengan ex-kolonel Latif sering saya dipanggil, baik secara dinas maupun di rumahnya, karena ex-kolonel Latif adalah komandan saya, dan saya adalah stafnya. Dalam kedudukan saudara sebagai Komandan Bima Sakti, siapa pimpinannya? Apakah bukan terdakwa Untung? Pada waktu itu saya tidak tahu kalau ex-letnan kolonel Untung sebagai komandan daripada G30S, tetapi setelah pada tanggal 1, bahwasanya komandan G30S adalah ex-letnan kolonel Untung. Tetapi setiap waktu rapat, maupun kerja yang memberi perintah langsung kepada saya ialah ex-kolonel Latif. Coba uraikan lebih lanjut tentang kedudukan saudara di Bima Sakti itu, mengenai sektor-sektor dan sebagainya jelaskan. Jadi di sini perlu saya uraikan, pertama pada tanggal 23 September, saya dipanggil oleh ex-kolonel Latif dan diberitahukan suatu penjelasan di mana untuk pengamanan PJ Presiden, PBR, dari bencana Kob Dewan Jenderal. Maka saya ditunjuk sebagai Komandan Bima Sakti, dan supaya banyak hubungan dengan Major Udara Suyono. Selanjutnya saya diberi penjelasan-penjelasan mengenai bagian-bagian sektor garis besarnya dan tugas-tugas daripada sektor-sektor. Sorenya saya datang ke rumahnya Major Suyono untuk menyampaikan hal-hal yang telah dijelaskan oleh Kolonel Latif pada diri saya, dan selanjutnya paginya tanggal 24 kita bertemu di Lubang Buaya. Apa yang dikerjakan? Di sana saya pertemukan dengan 5 orang daripada komandan sektor. Keempat orang itu siapa saja? Komandan-komandan sektor, sektor 1 adalah Muhammad, sektor 2 adalah Ahmadi, sektor 3 adalah saudara Syawal, sektor 4 adalah saudara Slamet, sektor 5 adalah saudara Supangat, sektor 6 adalah saudara Prajitno. Dari golongan mana mereka ini? Menurut keterangan Major Suyono adalah dari PKI. Selanjutnya mulai pertemuan itu yang bentuk pimpinannya tidak tetap, artinya menurut kepentingan masing-masing keputusan. Lantas kita disampaikan ketentuan mengenai pembagian sektor, yang mana saudara Suyono sudah tahu pembagian sektor-sektor itu sesuai dengan daerah-daerah, yaitu sektor 1, 2, 3, 4-6. Jadi pada hari itu kita hanya menentukan soal sektor-sektor saja. Ya, teruskan tanggal 25. Tanggal 25 saya datang lagi ke sana untuk koordinasi sektor lagi. Adapun yang hadir sama pada hari pertama, di situ kita menentukan soal subsektor. Saya menggambarkan di atas peta saja, tetapi yang mengetahui secara pasti soal sektor-sektor adalah komandan sektor, baik namanya maupun orangnya saya tidak tahu. Tetapi saya menggambarkan dalam di atas peta saja, di mana adalah subsektor-sektor itu ada. Kemudian ketua memberikan kesempatan berturut-turut kepada hakim anggota, auditor dan pembela, untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi yang disebut di bawah ini, yang dijawab oleh saksi sebagaimana disebut di belakang masing-masing pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan dimulai dari hakim anggota kepada saksi. Saudara Suradi, tadi katakan kedudukan saudara dalam organisasi di G30S adalah Komandan Bima Sakti. Itu dalam hubungan seluruh organisasi saudara itu tunduknya di mana? Ketuanya atasan dari Bima Sakti itu siapa? Atasan dari Bima Sakti kalau saya pada Kolonel Latif, jadi kalau organisasinya adalah Senko. Kolonel Latif itu adalah anggota dari Senko. Siapa ketua Senko itu? Pada waktu itu saya tidak tahu. Jadi saudara tidak tahu? Ya, saya tidak tahu. Apa tugas-tugas daripada sektor? Tugas-tugas daripada sektor itu terutama terbagi 2 garis besar, yaitu 1 objek vital sedang mengenai penguasaan daerah atau teritoriai. Objek vital itu apa? Objek vital itu adalah objek-objek yang terletak di sektor-sektor tersebut. Yang saja maksudkan dikatakan itu objek vital?
Itu menurut keterangan dan penjelasan daripada Ko Latif terbagi 3, untuk diawasi, diamankan, dikuasai yang perlu. Objek-objek vital mana saja yang telah saudara kuasai atau awasi atau amankan pada waktu itu pada gerakan ini? Kalau saya selaku komandan pelaksana dari teritorial, saya hanya mengetahui tidak menguasai seluruhnya, karena itu menjadi tanggung jawab daripada komandan-komandan sektor. Tetapi saudara tentu tahu objek-objek vital yang sudah dikuasai? Yang terang dikuasai adalah RRI, sekalipun hanya sebagian daripada arti kata penguasaan. Apalagi, lantas dari ini? 1. Untuk telekomunikasi. Sektor-sektor itu mempunyai pasukan. Sektor-sektor ada pasukan cadangan, yang bentuknya adalah merupakan satu bantuan. Pasukan cadangan itu terdiri daripada siapa? Apa yang dimaksudkan dalam pasukan cadangan itu? Perlu di sini saya jelaskan, bahwasanya kedudukan daripada sektor di dalam sektor itu saya hanya merupakan suatu tenaga pelaksana dalam koordinator, tetapi mengenai urusan personil, mengenai logistik adalah dari daerah basis atau dari Gatot Kaca. Yang sepanjang yang saudara ketahui? Sepanjang saya tahu adalah dari Sukta. Sukta itu kepanjangannya bagaimana? Dari sukarelawan kita. Saudara tahu Sukta itu terdiri dari siapa-siapa saja? Kalau terdiri dari siapa-siapa saya tidak jelas. Tapi asalnya dari mana yang saya tahu langsung ialah dari saudara Imam, yang ada di daerah basis ialah di daerah Lubang Buaya. Atau saudara tahu barangkali asal dari Sukta-Sukta ini? Saya maksudkan asal atau pekerjaan-pekerjaan sebelum dilatih? Kalau pekerjaannya, saya sendiri kurang jelas, tetapi adalah sebagian yang berlatih. Dari mana? Dari ormas-ormas massa atau organisasi-organisasi mungkin saudara tahu? Kalau akhir-akhir ini saya tahu ada juga sebagian daripada buruh dan lain-lainnya. Nama-namanya, nama ormas atau organisasi mereka? Kalau namanya yang pasti pada waktu itu karena itu adalah daerah daripada Lubang Buaja, jadi pokoknya hanya di situ akan diadakan latihan untuk pengamanan daripada daerah lapangan ini, jadi campuran. Saudara sendiri tidak ikut melatihnya? Tidak. Soal dapur umum itu masuk tugas siapa? Tugas pasukan mana? Dapur umum yang menentukannya adalah sektor-sektor. Jadi termasuk juga tugas sektor, apa yang dimaksud dapur umum itu? Dapur umum adalah yang dimaksud untuk memberikan makanan daripada pasukan-pasukan cadangan yang ada. Pasukan cadangan dalam rangka gerakan ini G30S? Ya. Auditor kepada saksi. Saudara Suradi, tadi saudara mengatakan bahwa tugas sektor adalah untuk mengawasi, mengamankan, menguasai objek-objek vital. Untuk apa saudara kuasai objek vital? Diam. Untuk apa pasukan Bima Sakti yang dibawa pimpinan saudara menguasai objek vital? Jadi menguasai ini yang dipandang perlu sepertinya RRI untuk menyampaikan siaran, kantor telepon untuk membatasi gerakan. Membatasi gerakan apa? Gerakan yang pokoknya dulu dijelaskan, jangan sampai diketahui gerakan daripada kita. Yang saudara tadi katakan RRI dikuasai untuk siaran, siaran apa? Siaran pengumuman yang diberikan dari Cenko. Pengumuman apa? Seperti yang telah terjadi pengumuman pada jam 7 tanggal 1. Mengerti apa isinya? Isinya adalah kopnya dan isinya di mana Letnan Kolonel Untung Komandan Bataljon Cakrabirawa berhasil menyelamatkan PJ Presiden PBR dari rencana coup Dewan Jenderal. Itukah itu pengumuman pertama? Ya, pengumuman pertama yang saja ingat adalah kopinya semacam itu. Mengenai yang lain apa lagi? Yang lain pada jam 14 tanggal 1 adalah dekri ke-1 mengenai Dewan Revolusi. Oleh siapa ditandatangani? Ditandatangani oleh ex-Letnan Kolonel Untung. Siapa lagi? Yang saja ketahui, hanya ada satu tanda tangan. Lainnya lagi, dekret yang kedua mengenai penurunan dan penaikan pangkat. Ada yang lain lagi? Tidak ada. Mengenai susunan Dewan Revolusi, itu sudah termasuk dalam dekret kedua. Siapa yang menyampaikan pengumuman itu kepada saudara? Yang menyampaikan pengumuman itu kepada saya adalah kurier dari Cenko. Apakah pernah saudara mencatat pada suatu kertas yang berisikan keputusan nomor 2 yang disiarkan setelah warta berita jam 14? Sepanjang ingatan saya tidak menulis. Ketua kami mohon salah satu barang bukti untuk dapat diperlihatkan kepada saksi. Auditor memperlihatkan kepada saksi lembaran dekret. Apakah ini yang saudara saksikan? Bukan. Coba saudara jelaskan mengenai caranya saudara menguasai RRI? Pada jam 6.30,
Saya pada waktu itu masih di pertigaan jurusan Tanah Abang dan jurusan Harmoni. Selanjutnya ada kurir datang membawa nota dan pengumumannya dalam amplop. Pengumuman maupun nota itu tidak langsung saya terima, tetapi diterima oleh Letu Udara Sutarno. Selanjutnya diserahkan kepada saya, dan nota saya buka. Bahwasannya nota tersebut saya ketahui tulisan dan parafnya dari ex-kolonel Latif, yang isinya adalah supaya pengumuman ini segera disiarkan, dan selanjutnya Kapten Suradi supaya tetap di RRI. Sambil menunggu perintah lebih lanjut, dan selanjutnya saya berangkat ke RRI. Pertama masuk di halaman daripada RRI belum ada yang ijdaga, baik dari siapapun juga. Hanya seberang jalan memang semenjak pagi sudah ada yang tugas jaga. Ialah dari Bataljon 454 Para. Selanjutnya saya masuk, yang di depan adalah Letnan Tarno. Saya di belakang. Setelah masuk saya manggil dua anggota POM yang ada. Sampai di dalam persis di mana penyiar akan menyatakan warta berita. Karena saya sendiri belum pernah masuk RRI, dan belum tahu bagaimana prosedur menyampaikan suatu pengumuman, maka pada waktu Letnan Tarno minta supaya pengumuman itu diumumkan, dijawab oleh penyiar, tidak bisa. Saya lantas mendekat dengan suara yang keras. Saya tanyakan apa sebabnya tidak bisa. Karena mungkin dia ketakutan, dia memang kelihatan pucat. Dan kebetulan pada waktu saya masuk, memang saya bawa pistol 2. Satu masih tetap di pinggang, dan Colt 38 saya pegang. Saya genggam dalam tangan kanan. Selanjutnya dia mengatakan bahwasanya siaran tidak bisa kalau tidak melalui bagian pemberitaan. Akhirnya petugas bagian pemberitaan didatangkan, dan kita minta kepadanya agar supaya hal ini bisa disiarkan. Petugas pemberitaan mengatakan, terpaksa warta berita dulu Pak, sebelum pengumuman itu. Maka pegawai bagian penyiar masuk ke ruang penyiar, menyiarkan warta berita. Setelah itu selesai, maka bagian pemberitaan menjawab, apakah hal ini tidak dicol dulu Pak? Tidak usah, dijawab saya. Selanjutnya pemberita keluar, masuk lagi dengan membawa pengumuman itu, dan Letnan Sutarno dari Aweri masuk juga di dalam ruang berita. Maka pengumuman itu dibacakan dan disiarkan oleh si penyiar bukan oleh Sutarno, dan saya duduk di operator, serta dengan meletakkan pistol di atas meja, dan mengatakan bahwa hanya pistol ini bukan untuk menakut-nakuti, sambil ketawa. Apakah pengumuman itu datangnya sekaligus apakah berturut-turut? Pengumuman datangnya berturut-turut, dan yang pertama hanya pengumuman pagi hari itu, di mana ex-letnan kolonel Untung berhasil menyelamatkan PJM Presiden dari rencana Kub Dewan Jenderal. Jam berapa terakhir saudara terima? Kalau pengumuman pagi saya terima adalah jam pukul 6.30. Yang terakhir? Oh, yang terakhir dekret pertama dan kedua adalah bersamaan. Saya terima kurang lebih jam 18.50. Sekarang saya tanyakan, apa alasan saudara untuk mundur ke lubang buaya dari tugas yang dibebankan kepada saudara di dalam hubungan Bima Sakti? Pertama saya ketahui bahwasannya kesatuan-kesatuan, baik Yon para 530 maupun Yon para 454, telah mengundurkan diri secara diam-diaman. Saya merasa bahwasannya diri di RRI, padahal tidak ada hubungan baik radio maupun kurir kepada saya dari Cengko, maka saya secara pribadi juga mengundurkan diri. Jam berapa waktu saudara mengundurkan diri? Pada waktu saya mengundurkan diri memang saya lebih dulu dari anggota-anggota saya. Antara 10 menit kira-kira saya mundur, jam 6 kurang 10 menit. Waktu datang di lubang buaya, saudara lapor kepada siapa? Pada waktu saya datang di lubang buaya tidak ada yang saya lapori. Melaporkan diri kepada siapa? Saya tidak melaporkan diri kepada siapa-siapa di lubang buaya. Apa tidak ketemu dengan Kolonel Latif? Jadi menurut saya, rencana adalah mencari ex-Kolonel Latif. Tetapi saya cari ke Halim tapi tidak ketemu. Maka saya terus ke lubang buaya. Sampai di situ saya masuk angin, kerokan, terus tidur. Jadi di lubang buaya itu saudara menuju ke rumah siapa? Kok bisa terus kerokan begitu? Tadi sudah saya uraikan, bahwasanya saya sudah beberapa kali datang di lubang buaya. Jadi saya datang di tempat di mana saya biasa datang. Selanjutnya telah masuk angin, kerokan terus tidur. Rumah siapa? Rumah siapa? Saya tidak jelas. Loh, kok terus masuk? Bukan masuk rumah, tapi hanya di emper saja. Aktivitas-aktivitas apakah yang saudara lihat waktu saudara datang berkali-kali di lubang buaya? Yang saja lihat waktu itu latihan-latihan. Latihan apa? Latihan daripada orang-orang di daerah komplek lapangan terbang. Tadi saudara katakan saudara Imam? Ya. Kenal? Siapa? Sebab kalau saya berjumpa ini dia mesti berpakaian preman. Belum pernah dia berpakaian dinas. Kalau mungkin tentara. Tapi yang jelas saya bisa mengatakan, kalau itu anggota Aweri, karena topinya pakai gambar Aweri. Dan yang saya kenal hanya saudara Imam saja.
Dia adalah sebagai komandan basis setempat. Coba saudara lihat di antara orang-orang yang duduk di belakang saudara. Mana yang namanya saudara Imam? Itu dia, saksi menunjuk pada saksi X Mayor Udara Suyono. Sukta yang dilatih di lubang buaya pada waktu itu? Saya tidak mengetahui jumlah sukta yang dilatih di lubang buaya. Jadi jumlah secara pasti saya tidak mengetahui. Karena saya datang itu hanya pada waktu kita mengadakan briefing bersama dengan saudara Major Suyono dan saudara Imam. Kebetulan pada waktu itu saya tidak menunjukkan berapa jumlah yang dilatih, tapi kelihatannya banyak. Ketua kepada pembela, apakah saudara pembela akan mengajukan sesuatu? Tidak. Ketua kepada terdakwa, saudara Untung, bagaimana pendapat saudara mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi? Mengenai pengumuman-pengumuman itu tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang tidak sesuai? Jumlah daripada pengumuman yang dikirimkan. Itu jadi yang bersamaan adalah keputusan nomor 1 dan nomor 4. Kemudian pendengaran saya hanya disebut 3. 2 sedang pengumuman dan dekret itu susu menjusu. Dan menurut apa yang telah terjadi waktunya juga tidak sesuai. Soal waktu itu hanya diperkirakan saja oleh saksi. Apakah masih ada hal-hal lain lagi yang akan dikemukakan? Tidak. Setelah ketua menganggap cukup keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi Kempat Suradi Prawiroharjo itu, ketua meminta kepada Oditu agar dipanggil masuk saksi yang kelima yang mengaku bernama Suyono. Begitu rapuhnya gerakan ini dari dalam. Perintah datang, pelaksana bingung, komunikasi terputus, dan pasukan menghilang satu demi satu. Suradi bukan pengambil keputusan, tapi ia bagian dari mata rantai yang dijalankan oleh loyalitas buta dan narasi ancaman Dewan Jenderal. Ketika realitas berubah, semua jadi bayang-bayang, bahkan keberaniannya pun larut dalam kerokan malam itu. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak tentang siapa saja yang ikut dalam G30S, bagaimana mereka bergerak, dan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, ikuti channel ini. Kami akan bongkar kesaksian demi kesaksian dari sidang-sidang pasca kudeta, bukan untuk membenarkan, tapi untuk memahami. Karena sejarah tak bisa dibungkam, ia hidup dalam suara-suara yang pernah diam.